When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a love. Walk on to the wind, walk on to the rain, till your dreams becomes and love. Walk on, with hope in your heart, and you'll never walk alone. You'll never walk alone. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebagian dari kita mungkin pernah mendengarkan lagu itu, ya. Terutama para penggemar sepak bola pasti tahu ya lagu itu, You'll Never Walk Alone. Nah, saya sebenarnya bukan penggemar sepak bola, hanya saja memang lagu ini begitu indah ya. Lagu ini mempunyai makna bahwa sesukar apapun keadaan kita saat ini, bila kita jalani bersama, maka keadaan itu dapat dilewati dengan baik. You'll never walk alone. Kita tidak pernah sendirian, karena kita berada di dalam kebersamaan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah kebangkitannya, Yesus Kristus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes 20 ayat 24-29 diceritakan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mengapa dalam perikop ini secara khusus diberi judul Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Karena dalam perikop sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid yang lain di dalam rumah yang tertutup dengan pintu-pintu yang terkunci. Memang kita tahu pada masa itu ketika kematian Kristus, mereka lihat secara langsung, mereka merasa takut dan perlu melindungi diri. Namun dalam kebersamaan dengan murid-murid yang lain, Thomas tidak hadir di sana. Thomas memilih untuk menyendiri. Thomas menyendiri karena ia ingin menanggung kesedihannya sendiri. Ia tidak ingin diganggu oleh orang lain atau mengalami kekecewaan yang lebih lagi. Jadi lebih baik bagi Thomas untuk menyendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang baik kalau kita menyendiri, tujuannya adalah untuk menenangkan diri, untuk berefleksi, untuk merenung kembali. Tetapi tidak baik bila lama-lama terus menyendiri. Mengapa? Karena hal ini bisa membuat seorang Thomas terasing dari murid-murid yang lain. Karena hal ini juga bisa membuat Thomas semakin tertekan, bahkan mungkin semakin ragu dan tidak percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Untuk itulah murid-murid Kristus yang lain mengunjungi Thomas dan memberi kesaksian bahwa Kristus sudah bangkit. Namun Thomas tidak percaya. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 26 berkata demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera adalah perkataan yang disampaikan Yesus sebanyak 3 kali kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang penting bagi Yesus untuk menyampaikan damai di tengah-tengah murid yang saat itu sedang gelisah, khawatir, dan takut. Apalagi ketika ini diucapkan kepada Thomas yang saat itu sedang tertekan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan
melihat mereka merasakan damai sejahtera, kemudian Tuhan menawarkan diri agar Thomas menjamah telapak tangannya dan juga lambungnya. Memang tidak dijelaskan di dalam Alkitab apakah Thomas betul-betul mencucukkan jarinya ke telapak tangan Yesus dan juga menyentuh lambungnya. Tidak dijelaskan. Tetapi yang jelas setelah penampakan Yesus itu, Thomas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Thomas yang tadinya tertekan dan ragu-ragu diubahkan oleh damai sejahtera Tuhan. Ia sujud dan menyembah Yesus. Thomas diubahkan menjadi seorang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang istimewa dari cerita ini adalah bahwa damai sejahtera Tuhan dialami oleh murid-murid tidak sendirian, tetapi dalam kebersamaan. Memang Thomas menetapkan kriteria tertentu. Secara pribadi, ia harus mencucukkan jari ke telapak tangan Yesus dan menyentuh lambungnya. Tapi dalam kebersamaan itu tidak berarti lagi. Bagi Thomas, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sungguh luar biasa. Namun itu belum cukup tanpa kesaksian dan persekutuan dengan murid-murid yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja pada hakikatnya adalah persekutuan umat Tuhan. Tidak ada gereja tanpa persekutuan. Tetapi dengan keadaan sekarang, apakah kita bisa melanjutkan persekutuan kita? Memang secara fisik kita tidak dapat bersentuhan, kita tidak dapat bertemu secara langsung. Tetapi di dalam roh, di dalam iman kita kepada Kristus, kita masih dapat melanjutkan persekutuan kita. Perkembangan teknologi membantu kita untuk dapat melanjutkan persekutuan kita saat ini. Di dalam grup-grup WhatsApp kita bisa berdoa bersama, kita bisa memberikan dukungan kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan dukungan. Kita juga bisa melanjutkan ibadah kita dengan online atau mengadakan persekutuan secara online. Tetapi ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudari, persekutuan yang utama adalah bagaimana secara bersama-sama kita mengalami damai sejahtera Allah dan melanjutkan damai sejahtera itu kepada yang lain. Mari dalam kondisi saat ini, jangan kita sendirian, jangan kita berhenti untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita satu persekutuan. Mari kita lanjutkan persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk teladan murid-murid Kristus yang boleh kami saksikan dalam firman Tuhan pada saat ini. Meskipun dalam keadaan gelisah, kecewa, dan takut, Tuhan memampukan mereka untuk dapat tetap menjalin persekutuan. Saat ini ya Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, agar dalam kondisi kami yang saat ini, kami tetap dapat menjalin persekutuan, kami tetap dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, sehingga kami tetap dapat mengalami damai sejahtera Tuhan, yang dapat kami lanjutkan kepada sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah persekutuan, kami berdoa. Amin.